Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dina Puspitasari, Frana Eviel Tiffany, dan Amira Salihah. Pada video ini akan mempresentasikan tentang bab 12 dengan topik Business Ethics, Fraud, and Fraud Detection. Masuk dulu pada pendahuluan. Standar etika berasal dari adat istiadat masyarakat dan keyakinan pribadi yang mengakar tentang masalah benar atau salah yang tidak disepakati secara universal. Sangat mungkin bagi dua individu yang keduanya menganggap diri mereka bertindak secara etis, namun berada pada sisi yang berlawanan dalam situasi yang sama. Maka yang dinamakan dengan etika itu merupakan prinsip perilaku yang digunakan individu dalam membuat pilihan dan membimbing perilaku mereka dalam situasi yang melibatkan konsep benar dan salah. Tujuan dari bab ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pembacanya tentang masalah etika yang berkaitan dengan bisnis, sistem informasi, dan teknologi komputer. Tadi sudah dibahas tentang etika, lalu lebih khusus lagi ada yang namanya etika bisnis, yaitu melibatkan bagaimana pencarian jawaban atas dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana manajer memutuskan apa yang benar dalam menjalankan bisnis mereka, dan yang kedua, setelah manajer mengenali apa yang benar, bagaimana mereka mencapainya. Masalah etika dalam bisnis dapat dibagi menjadi 4 bidang, yaitu ekuitas, hak, kejujuran, dan pelaksanaan kekuasaan perusahaan. Lalu untuk membuat keputusan etis, organisasi bisnis memiliki tanggung jawab yang saling bertentangan kepada karyawan, pemegang saham, pelanggan, dan publik mereka. Setiap keputusan besar memiliki konsekuensi yang berpotensi merugikan atau menguntungkan konstituen tertentu. Mencari keseimbangan antara konsekuensi ini adalah tanggung jawab etis manajer. Prinsip-prinsip etika berikut memberikan beberapa panduan dalam pelaksanaan tanggung jawab ini. Yang pertama, proporsionalitas, yaitu manfaat dari suatu keputusan harus lebih besar daripada risikonya. Selanjutnya, tidak boleh ada alternatif keputusan yang memberikan manfaat yang sama atau lebih besar dengan risiko yang lebih kecil. Lalu, prinsip kedua yaitu keadilan, di mana manfaat keputusan harus didistribusikan secara adil kepada mereka yang berbagi risiko. Mereka yang tidak diuntungkan tidak boleh menanggung beban risiko. Prinsip terakhir yaitu meminimalkan risiko. Bahkan jika dinilai dapat diterima oleh prinsip-prinsip, keputusan tersebut harus dilaksanakan untuk meminimalkan semua risiko dan menghindari risiko yang tidak perlu. Selanjutnya masuk pada etika komputer. Penggunaan teknologi informasi dalam bisnis telah berdampak besar pada masyarakat dan dengan demikian menimbulkan masalah etika yang signifikan mengenai kejahatan komputer, kondisi kerja, privasi, dan lainnya. Etika komputer ini adalah analisis sifat dan dampak sosial dari teknologi komputer dan perumusan yang sesuai dan pembenaran kebijakan untuk penggunaan etis teknologi tersebut. Ini termasuk kekhawatiran tentang perangkat lunak serta perangkat keras dan kekhawatiran tentang jaringan yang menghubungkan komputer serta komputer itu sendiri. Seorang peneliti telah mendefinisikan 3 tingkat etika komputer, yaitu yang pertama POP, yang merupakan paparan cerita dan laporan yang ditemukan di media populer mengenai konsekuensi baik atau buruk dari teknologi komputer. Yang kedua, para etika komputer melibatkan minat yang nyata dalam kasus-kasus etika komputer dan memperoleh berapa tingkat keterampilan dan pengetahuan di lapangan. Semua profesional sistem perlu mencapai tingkat kompetensi ini sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Lalu tingkat ketiga yaitu etika komputer teoritis, yang menarik bagi peneliti multidisiplin yang menerapkan teori filsafat, sosiologi, dan psikologi ke ilmu komputer dengan tujuan membawa beberapa pemahaman baru ke lapangan. Terdapat beberapa masalah etika komputer yang menjadi perhatian. Yang pertama yaitu privasi, di mana orang ingin memiliki kendali penuh atas apa dan berapa banyak informasi tentang diri mereka yang tersedia bagi orang lain, dan kepada siapa informasi itu tersedia. Nah, ini merupakan masalah privasi, di mana pembuatan dan pemeliharaan basis data bersama yang besar membuatnya perlu untuk melindungi orang dari potensi penyalahgunaan data. Lalu yang kedua, keamanan, akurasi, dan kerahasiaan, di mana keamanan komputer adalah upaya untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti hilangnya kerahasiaan atau integritas data. Yang ketiga itu kepemilikan properti, undang-undang yang dirancang untuk melindungi hak milik yang sebenarnya telah diperluas untuk mencakup apa yang disebut sebagai kekayaan intelektual seperti perangkat lunak. Pertanyaannya di sini adalah apa yang dapat dimiliki oleh seorang individu atau organisasi. Masalah selanjutnya itu ekuitas dalam akses atau kesamaan dalam akses. Beberapa hambatan akses bersifat intrinsik pada teknologi sistem informasi, namun beberapa dapat dihindari melalui desain sistem yang cermat. Seperti faktor status ekonomi individu atau kemakmuran suatu organisasi akan menentukan kemampuan untuk memperoleh teknologi informasi.
Masalah selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan lingkungan. Komputer dengan printer berkecepatan tinggi memungkinkan produksi dokumen tercetak lebih cepat dari sebelumnya. Mungkin lebih mudah untuk hanya mencetak dokumen daripada mempertimbangkan apakah itu harus dicetak dan berapa banyak salinan yang benar-benar perlu dibuat. Mungkin lebih efisien atau lebih nyaman untuk memiliki salinan cetak selain versi elektronik. Namun, kertas itu berasal dari pohon yang merupakan sumber daya alam yang berharga. Maka dari itu, hal ini bisa menjadi isu lingkungan yang berkaitan dengan etika. Salah selanjutnya yaitu tentang artificial intelligence, di mana satu set baru masalah sosial dan etika telah muncul dari popularitas sistem pakar. Karena cara sistem ini dipasarkan, yaitu sebagai pengambil keputusan atau pengganti ahli, berapa orang sangat bergantung padanya. Oleh karena itu, baik knowledge engineer, mereka yang menulis program, dan pakar domain, mereka yang memberikan pengetahuan tentang tugas yang diotomatisasi, harus memperhatikan tanggung jawab mereka atas keputusan yang salah, basis pengetahuan yang tidak lengkap atau tidak akurat, serta peran yang diberikan kepada komputer dalam proses pengambilan keputusan. Soal selanjutnya itu tentang pengangguran dan pemindahan. Banyak pekerjaan telah dan sedang diubah sebagai akibat dari ketersediaan teknologi komputer. Orang-orang yang tidak mampu atau tidak siap untuk berubah akan terlantar. Masalah selanjutnya itu tentang penyalahgunaan komputer. Komputer dapat disalahgunakan dengan berbagai cara, seperti menyalin perangkat lunak berpemilik, menggunakan komputer perusahaan untuk keuntungan pribadi, serta mengintip file orang lain. Selanjutnya membahas tentang Sarbanes-Oxley Act dan isu etis. Kecaman publik seputar pelanggaran etika dan tindakan curang oleh eksekutif seperti perusahaan Enron, Global Crossing, WorldCom, dan perusahaan lainnya mendorong Kongres untuk mengesahkan Undang-Undang Daya Saing Amerika dan Akuntabilitas Perusahaan tahun 2002. Undang-undang yang meluas ini lebih dikenal sebagai Sarbanes-Oxley Act atau disingkat SOX, yang merupakan undang-undang sekuritas yang paling signifikan sejak SEC Act tahun 1933 dan 1934. SOX memiliki banyak ketentuan yang dirancang untuk menangani masalah khusus yang berkaitan dengan pasar modal, tata kelola perusahaan, dan profesi audit. Pada titik ini, akan berfokus pada bagian 406 undang-undang tersebut yang berkaitan dengan masalah etika. Bagian 406 membahas tentang kode etik untuk senior financial officers, di mana undang-undang ini membahas tentang yang pertama, conflict of interest, yang merupakan benturan kepentingan antara hubungan pribadi dan profesional. Yang kedua, tentang full and fair disclosures. Organisasi harus menyediakan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam dokumen, laporan, serta laporan keuangan yang diserahkan kepada SEC dan publik. Yang ketiga, legal compliance. Kode etik harus mewajibkan karyawan untuk mengikuti undang-undang, aturan, dan peraturan pemerintah yang berlaku. Yang keempat, internal reporting of code violations. Kode etik harus menyediakan mekanisme untuk memungkinkan pelaporan internal pelanggaran etika secara cepat. Yang kelima, accountability. Program etika yang efektif harus mengambil tindakan yang tepat ketika terjadi pelanggaran kode. Ini akan mencakup berbagai tindakan disipliner, termasuk pemecatan. Selanjutnya, fraud dan akuntan. Bagian dari XOX memiliki dampak yang luar biasa pada tanggung jawab auditor eksternal untuk deteksi penipuan selama audit keuangan. Hal ini mengharuskan auditor untuk menguji pengendalian yang secara khusus dimaksudkan untuk mencegah atau mendeteksi kecurangan yang mungkin mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan. Pedoman otoritatif saat ini tentang deteksi penipuan disajikan dalam Pernyataan Standar Auditing nomor 99, yaitu tentang pertimbangan penipuan dalam audit laporan keuangan. Tujuan dari SAS 99 ini adalah untuk memadukan pertimbangan auditor terhadap kecurangan dengan mulus ke dalam semua fase proses audit. Selain itu, SAS 99 mengharuskan auditor untuk melakukan langkah-langkah baru seperti brainstorming selama perencanaan audit untuk menilai potensi risiko salah saji material laporan keuangan dari skema penipuan. Menurut hukum umum, tindakan penipuan harus memenuhi 5 kondisi berikut. Yang pertama, representasi palsu. Harus ada pernyataan palsu atau kerahasiaan. Yang kedua, fakta material. Fakta harus menjadi faktor substansial dan mendorong seseorang untuk bertindak. Yang ketiga, niat. Pasti ada niat untuk menipu atau mengetahui bahwa pernyataan seseorang itu salah. Yang keempat, ketergantungan yang dapat dibenarkan. Representasi yang salah pasti menjadi faktor penting yang diandalkan oleh pihak yang dirugikan. Yang kelima, cedera atau kehilangan. Penipuan tersebut pasti telah menimbulkan luka atau kerugian bagi korban penipuan. Nah, auditor menghadapi kecurangan pada 2 tingkat. Yang pertama ada di tingkat karyawan atau penipuan oleh karyawan yang umumnya dirancang untuk secara langsung mengubah uang tunai atau aset lain untuk keuntungan pribadi karyawan. Yang kedua yaitu penipuan oleh manajemen atau manajemen fraud, yang biasanya penipuan manajemen ini tidak melibatkan pencurian aset secara langsung. Manajemen puncak mungkin terlibat dalam kegiatan penipuan untuk menaikkan harga pasar saham perusahaan. Selanjutnya ada fraud triangle.
Fraud triangle ini terdiri dari 3 faktor yang berkontribusi atau terkait dengan manajemen dan penipuan karyawan. 3 faktor tersebut adalah yang pertama, tekanan situasional yang mencakup tekanan pribadi atau terkait pekerjaan yang dapat memaksa seseorang untuk bertindak tidak jujur. Yang kedua, peluang yang melibatkan akses langsung ke aset dan atau akses ke informasi yang mengendalikan aset. Serta yang ketiga, etika yang berkaitan dengan karakter seseorang dan tingkat perlawanan moral terhadap tindakan ketidakjujuran. Kerugian finansial dan fraud. Biaya sebenarnya yang ditimbulkan oleh fraud atau penipuan ini sulit untuk diukur karena beberapa alasan. Yang pertama, tidak semua penipuan terdeteksi. Yang kedua, dari yang terdeteksi itu tidak semuanya dilaporkan. Selanjutnya, dalam banyak kasus penipuan, informasi yang tidak lengkap dikumpulkan. Lalu yang keempat, informasi tidak didistribusikan dengan benar kepada manajemen atau otoritas penegak hukum. Serta yang terakhir, terlalu sering organisasi bisnis memutuskan untuk tidak mengambil tindakan perdata atau pidana terhadap pelaku penipuan. Baiklah, untuk pemaparan selanjutnya akan dilakukan oleh Kak Frana. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan berikut tentang pelaku penipuan. Studi ACFI meneliti sejumlah faktor yang menjadi profil dari pelaku penipuan, termasuk posisi dalam organisasi, kolusi dengan orang lain, jenis kelamin, usia, dan pendidikan, di mana median kerugian finansial dihitung untuk setiap faktornya. Hasil dari penelitian ini dirangkum dalam tabel sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerugian penipuan berdasarkan posisi dalam organisasi. Pada tabel 12.3 dapat dilihat bahwa sebanyak 40% dari kasus penipuan yang telah dilaporkan dilakukan oleh karyawan non-manajerial, sebanyak 37% oleh manajer, dan sebanyak 23% oleh eksekutif atau pemilik. Meskipun jumlah penipuan yang dilakukan oleh karyawan lebih tinggi daripada manajer dan hampir 2 kali lipat lebih besar dari eksekutif, kerugian rata-rata per kategori berbanding terbalik. 2. Kerugian penipuan dan efek kolusi. Kolusi di antara karyawan dalam melakukan penipuan sulit untuk dicegah dan dideteksi, terutama ketika kolusi terjadi antara manajer dan karyawan bawahannya. Manajemen memainkan peran kunci dalam struktur pengendalian internal sebuah organisasi. Mereka diandalkan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan di antara bawahannya. Ketika mereka berpartisipasi dalam penipuan dengan karyawan, yang mana seharusnya mereka memberikan pengawasan, maka struktur kontrol organisasi akan menjadi melemah atau benar-benar dielakkan dan perusahaan menjadi lebih rentan terhadap kerugian. Tabel 12.4 membandingkan kerugian median dari penipuan yang dilakukan oleh individu yang bertindak sendiri dan penipuan yang melibatkan kolusi, termasuk kolusi internal dan skema di mana seorang karyawan atau manajer berkolusi dengan pihak luar seperti vendor atau pelanggan. Meskipun penipuan yang melibatkan kolusi kurang umum, tetapi kerugiannya rata-rata adalah sebesar $500.000 dibandingkan dengan penipuan yang dilakukan oleh individu yang bekerja sendiri sebesar $115.500. Ketiga, kerugian penipuan berdasarkan gender. Dapat dilihat pada tabel 12.5 yang menunjukkan bahwa kerugian penipuan rata-rata per kasus yang disebabkan oleh laki-laki sebesar $250.000, lebih dari 2 kali lipat yang disebabkan oleh perempuan sebesar $110.000. 4. Kerugian penipuan berdasarkan usia. Dapat dilihat pada tabel 12.6 menunjukkan bahwa pelaku yang berusia kurang dari 26 tahun menyebabkan kerugian rata-rata sebesar $25.000. Sedangkan penipuan yang dilakukan oleh individu yang berusia 60 tahun ke atas menyebabkan kerugian kira-kira sebesar 20 kali lebih besar dari pelaku yang berusia kurang dari 26 tahun. 5. Kerugian penipuan menurut pendidikan. Dapat dilihat pada tabel 12.7 menunjukkan median kerugian dari penipuan relatif terhadap tingkat pendidikan pelaku, di mana penipuan yang dilakukan oleh lulusan sekolah menengah rata-rata hanya sebesar $100.000
sedangkan mereka yang bergelar sarjana rata-rata sebesar $210.000. Pelaku dengan gelar yang lebih tinggi bertanggung jawab atas penipuan dengan kerugian rata-rata sebesar $550.000. Dapat disimpulkan bahwa studi ACFI meneliti sejumlah faktor yang menjadi profil pelaku penipuan, termasuk posisi dalam organisasi, kolusi, jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Kemudian kerugian finansial dihitung untuk setiap faktornya. Pertama, posisi, di mana individu yang berada di posisi tertinggi dalam suatu organisasi berada di luar struktur pengendalian internal dan memiliki akses terbesar ke dana dan aset perusahaan. Yang kedua, jenis kelamin, di mana wanita pada dasarnya tidak lebih jujur daripada pria, tetapi pria menempati posisi perusahaan yang tinggi dalam jumlah yang lebih besar daripada wanita. Ini memberikan laki-laki akses yang lebih besar ke aset. Yang ketiga yaitu usia. Karyawan yang lebih tua cenderung menempati posisi dengan peringkat yang lebih tinggi, dan oleh karena itu, umumnya mereka memiliki akses yang lebih besar ke aset perusahaan. Yang keempat yaitu pendidikan. Umumnya mereka yang berpendidikan lebih tinggi menempati posisi yang lebih tinggi dalam suatu organisasi, dan oleh karena itu, mereka memiliki akses yang lebih besar ke dana perusahaan dan aset lainnya. Yang kelima, solusi. Salah satu alasan untuk memisahkan tugas pekerjaan adalah untuk menolak peluang pelaku potensial yang mereka butuhkan untuk melakukan penipuan. Ketika suatu individu dalam posisi kritis berkolusi, mereka menciptakan peluang untuk mengontrol atau mendapatkan akses ke aset yang tidak akan ada. Skema penipuan. 3 kategori skema penipuan dapat didefinisikan sebagai berikut. Pertama, pernyataan penipuan, kedua, korupsi, dan ketiga, penyalahgunaan aset. Pernyataan penipuan terkait dengan penipuan manajemen, di mana penipuan melibatkan beberapa bentuk salah saji keuangan untuk memenuhi definisi di bawah kelas skema penipuan. Pernyataan itu sendiri harus membawa keuntungan finansial langsung atau tidak langsung kepada pelaku. Dengan kata lain, pernyataan itu bukan sekadar sarana untuk mengaburkan atau menutupi suatu tindakan curang. Misalnya, salah saji saldo akun kas untuk menutupi pencurian uang tunai bukanlah penipuan laporan keuangan. Di sisi lain, mengecilkan kewajiban untuk menyajikan gambaran keuangan yang lebih baik dari organisasi untuk menaikkan harga saham tidak termasuk pada kategori ini. Beberapa kegagalan tata kelola perusahaan dan undang-undang yang dirancang untuk memperbaikinya. Masalah yang mendasar yang pertama, kurangnya independensi auditor, yang kedua, kurangnya independensi direktur, yang ketiga, skema kompensasi eksekutif yang dipertanyakan, yang keempat, praktek akuntansi yang tidak tepat. Sarbanes-Oxley Act dan penipuan. Kongres memberlakukan XO Act menjadi undang-undang pada Juli 2002 untuk mengatasi jatuhnya kepercayaan investor institusional dan individu yang dipicu oleh sebagian kegagalan bisnis dan penyajian kembali akuntansi karena penipuan. Undang-undang tersebut menetapkan kerangka kerja untuk memodernisasi dan mereformasi pengawasan dan regulasi audit perusahaan publik, di mana reformasi utamanya berkaitan dengan pertama yaitu Dewan Pengawas Akuntansi, di mana SOX menciptakan Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik atau PCAOB untuk menetapkan standar audit, pengendalian mutu, dan etika, serta untuk memeriksa kantor akuntan terdaftar untuk melakukan investigasi dan mengambil tindakan disiplin. Yang kedua itu independensi auditor. Tindakan tersebut membahas independensi auditor dengan menciptakan lebih banyak pemisahan antara atestasi perusahaan dan aktivitas non-auditing. Ini dimaksudkan untuk menentukan kategori layanan yang tidak dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk kliennya. Hal ini termasuk pada 9 fungsi berikut. A. Pembukuan atau layanan lain yang terkait dengan catatan akuntansi atau laporan keuangan. B. Desain dan implementasi sistem informasi keuangan. C. Layanan penilaian atau penilaian
opini kewajaran, atau laporan kontribusi dalam bentuk barang. D. Jasa aktuaria. E. Layanan outsourcing audit internal. F. Fungsi manajemen atau sumber daya manusia. G. Pialang atau dealer. H. Jasa hukum dan jasa ahli yang tidak terkait dengan audit. Yang I. Layanan lain apapun yang ditentukan PCAOB tidak diizinkan. Sedangkan SOX melarang auditor untuk memberikan layanan di atas kepada klien audit mereka. Mereka tidak dilarang melakukan layanan tersebut untuk klien non-audit atau perusahaan swasta. Ketiga, tata kelola dan tanggung jawab perusahaan. Tindakan tersebut mengharuskan semua anggota komite audit untuk menjadi independen dan mengharuskan komite audit untuk memperkerjakan dan mengawasi auditor eksternal. Ketentuan ini sesuai dengan banyak investor yang menganggap bahwa komposisi dewan menjadi faktor investasi yang penting. Misalnya, survei Thomson Financial mengungkapkan bahwa sebagian besar investor institusional menginginkan dewan perusahaan terdiri dari setidaknya 75% direktur independen. Dua ketentuan penting lainnya dari undang-undang yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan yaitu, pertama, perusahaan publik dilarang memberikan pinjaman kepada pejabat eksekutif dan direktur. Yang kedua, tindakan tersebut mengharuskan pengacara untuk melaporkan bukti pelanggaran material terhadap undang-undang sekuritas atau pelanggaran kewajiban fidusia kepada CEO, CFO, atau PCAOB. 4. Pengungkapan emiten dan manajemen. SOX memberlakukan persyaratan pengungkapan perusahaan baru, termasuk A. Perusahaan publik harus melaporkan semua transaksi off balance sheet. B. Laporan tahunan yang diajukan ke SEC harus menyertakan pernyataan oleh manajemen yang menyatakan bahwa SEC bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal yang memadai dan menegaskan efektivitas pengendalian tersebut. C. Pejabat harus menyatakan bahwa rekening perusahaan cukup menyajikan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Yang ke D. Perusahaan yang mengajukan sertifikat palsu adalah sebuah bentuk pelanggaran pidana. Penipuan dan hukuman pidana. SOX memberlakukan berbagai hukuman pidana untuk penipuan dan tindakan salah lainnya. Secara khusus, tindakan tersebut menciptakan kejahatan federal baru yang berkaitan dengan penghancuran dokumen atau kertas kerja audit, penipuan sekuritas, merusak dokumen yang akan digunakan dalam proses resmi, dan tindakan berbagai pelapor. Berikutnya yaitu korupsi. Korupsi melibatkan seorang eksekutif, manajer, atau karyawan organisasi yang berkolusi dengan pihak luar. Studi ACFI mengidentifikasi 4 jenis utama korupsi. Yang pertama yaitu penyuapan, yang kedua gratifikasi ilegal, yang ketiga konflik kepentingan, dan keempat pemerasan ekonomi. Penyalahgunaan aset. Skema penipuan yang paling umum melibatkan beberapa bentuk penyelewengan aset, baik itu aset secara langsung atau tidak langsung yang dialihkan untuk keuntungan pelaku. Yang mana hampir 90% dari penipuan yang termasuk dalam studi ACFI termasuk pada kategori ini. Namun, aset tertentu lebih rentan daripada yang lain untuk disalahgunakan. Contoh skema penyalahgunaan aset. Yang pertama yaitu skimming. Skimming melibatkan pencurian uang tunai dari suatu organisasi sebelum dicatat dalam pembukuan dan catatan organisasi. Salah satu contoh skimming yaitu karyawan yang menerima pembayaran dari pelanggan tetapi tidak mencatat penjualan. Yang kedua itu pencurian uang. Dan yang ketiga skema penagihan. Skema penagihan ini dikenal juga dengan sebagai penipuan vendor yang dilakukan oleh karyawan yang menyebabkan majikan mereka mengeluarkan pembayaran kepada pemasok atau vendor palsu dengan mengirimkan faktur untuk barang atau jasa fiktif, faktur yang digelembungkan, atau faktur untuk pembelian pribadi. Yang keempat itu cek tampering.
melibatkan pemalsuan atau perubahan dalam beberapa cara material cek yang telah ditulis oleh organisasi kepada penerima pembayaran yang sah. Yang kelima, payroll fraud merupakan distribusi cek gaji palsu kepada karyawan yang ada atau tidak ada. Yang keenam, expense reimbursement adalah skema penipuan di mana seorang karyawan membuat klaim untuk penggantian biaya bisnis fiktif. Yang ketujuh yaitu pencurian uang tunai. Adalah skema yang melibatkan pencurian langsung uang tunai di tangan dalam organisasi. Yang kedelapan yaitu penyalahgunaan non-tunai, mana melibatkan skema pencurian atau penyalahgunaan aset non-tunai organisasi. Contohnya yaitu pegawai gudang yang mencuri persediaan dari gudang. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dina. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Kak Frana mengenai skema penipuan komputer. Karena komputer merupakan jantung dari sebagian besar sistem informasi akuntansi organisasi saat ini, topik tentang penipuan komputer sangat penting bagi auditor. Meskipun tujuan penipuan itu sama, yaitu penyalahgunaan aset, teknik yang digunakan untuk melakukan penipuan komputer sangat bervariasi. Terlepas dari seberapa sempit atau luas penipuan komputer didefinisikan, sebagian besar setuju bahwa itu adalah fenomena yang berkembang pesat. Penipuan komputer mencakup hal-hal berikut, yaitu pencurian, penyalahgunaan atau penyalahgunaan aset dengan mengubah catatan dan file yang dapat dibaca komputer. Pencurian, penyalahgunaan atau penyalahgunaan aset dengan mengubah logika perangkat lunak komputer. Pencurian atau penggunaan ilegal informasi yang dapat dibaca komputer. Pencurian, korupsi, penyalinan ilegal, atau perusakan perangkat lunak komputer yang disengaja. Dan juga pencurian, penyalahgunaan, atau penyalahgunaan perangkat keras komputer. Model umum untuk sistem informasi akuntansi yang ditunjukkan pada gambar 12.2 ini menggambarkan secara konseptual tahapan kunci dari sistem informasi. Setiap tahap dalam pengumpulan data model, pemrosesan data, manajemen basis data, dan pembuatan informasi itu merupakan area risiko potensial untuk jenis penipuan komputer tertentu. Nah, di sini yang pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahap operasional pertama dalam sistem informasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data transaksi yang masuk ke dalam sistem adalah valid, lengkap, dan bebas dari kesalahan material. Dalam banyak hal, ini adalah tahap yang paling penting dalam sistem. Jika kesalahan transaksi melewati pengumpulan data tanpa terdeteksi, organisasi menanggung risiko bahwa sistem akan memproses data yang salah dan itu akan berdampak pada laporan keuangan. Ada dua aturan yang mengatur desain prosedur pengumpulan data, yaitu relevansi dan efisiensi. Proses pengumpulan data yang efisien dirancang untuk mengumpulkan data hanya sekali. Data ini kemudian dibuat tersedia untuk banyak pengguna. Menangkap data yang sama lebih dari satu kali itu bisa menyebabkan redundansi dan ketidakkonstanan data. Cara paling sederhana untuk melakukan penipuan komputer adalah pada tahap pengumpulan data atau entry data. Penipuan jenis ini membutuhkan sedikit atau tidak ada keterampilan komputer. Pelaku hanya perlu memahami sistem dan kelemahan pengendaliannya. Tindakan penipuan melibatkan memasukkan data yang dipalsukan ke dalam sistem. Ini mungkin melibatkan penghapusan, pengubahan, atau pembuatan transaksi. Kemudian pengolahan data. Setelah dikumpulkan, data biasanya memerlukan pemrosesan untuk menghasilkan informasi. Tugas dalam tahap pemrosesan data berkisar dari yang sederhana hingga yang kompleks. Penipuan pemrosesan data terbagi dalam dua jenis, yaitu penipuan program dan penipuan operasi. Penipuan program ini mencakup 3 teknik, yaitu yang pertama, membuat program ilegal yang dapat mengakses file data untuk mengubah, menghapus, atau memasukkan nilai ke dalam catatan akuntansi. Yang teknik kedua yaitu menghancurkan atau merusak logika program menggunakan virus komputer. Dan yang ketiga itu mengubah logika program yang menyebabkan aplikasi memproses data secara tidak benar. Kemudian penipuan
pemrosesan data yang jenis yang kedua itu penipuan operasi. Di mana penipuan operasi ini adalah penyalahgunaan atau pencurian sumber daya komputer perusahaan. Ini sering melibatkan penggunaan komputer untuk melakukan bisnis pribadi. Kemudian itu yang ketiga, manajemen basis data. Basis data organisasi adalah gudang fisiknya untuk data keuangan dan non-keuangan. Penipuan manajemen basis data termasuk mengubah, menghapus, merusak, menghancurkan, atau mencuri data organisasi. Karena akses ke file database merupakan elemen penting dari penipuan ini, sering dikaitkan dengan penipuan transaksi atau program. Teknik penipuan yang umum adalah mengakses database dari situs jarak jauh dan menelusuri file untuk informasi berguna yang dapat disalin dan dijual kepada pesaing. Lanjut, yaitu generasi informasi. Generasi informasi ini adalah proses menyusun, mengatur, memformat, dan menyajikan informasi kepada pengguna. Informasi dapat berupa dokumen operasional seperti pesanan penjualan, laporan terstruktur, atau pesan di layar komputer. Terlepas dari bentuk fisiknya, informasi yang berguna memiliki karakteristik yaitu relevansi, ketepatan waktu, ketepatan, kelengkapan, dan ringkasan. Selanjutnya, yaitu mengenai tanggung jawab auditor untuk mendeteksi penipuan. Pedoman otoritatif deteksi penipuan disajikan dalam SAS nomor 99 mengenai pertimbangan fraud dalam audit laporan keuangan yang berkaitan dengan bidang audit keuangan, yaitu yang pertama, deskripsi dan karakteristik penipuan. Yang kedua itu mengenai skeptisisme profesional, yang ketiga itu diskusi keterlibatan personal, yang keempat itu memperoleh bukti dan informasi audit, yang kelima mengidentifikasi risiko, yang keenam menilai risiko yang teridentifikasi, yang ketujuh menanggapi penilaian, yang kedelapan mengevaluasi bukti dan informasi audit, 9 mengkomunikasikan kemungkinan penipuan, dan yang terakhir itu mendokumentasikan pertimbangan penipuan. Daftar ini menunjukkan bagaimana auditor eksternal sekarang harus berpikir tentang penipuan selama setiap fase proses audit dan memadukan pertimbangan auditor tentang penipuan ke dalam proses audit. Auditor juga diharuskan untuk menilai faktor risiko yang terkait dengan penipuan pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Selanjutnya itu penipuan pelaporan keuangan. Faktor risiko yang berhubungan dengan kecurangan pelaporan keuangan dikelompokkan menurut klasifikasi berikut, yaitu karakteristik dan pengaruh manajemen atas lingkungan pengendalian, di mana faktor-faktor ini berhubungan dengan tone at the top mengenai pengendalian internal, gaya manajemen, tekanan situasional, dan proses pelaporan keuangan. Kemudian kedua itu kondisi industri, di mana ini termasuk lingkungan ekonomi dan peraturan di mana entitas beroperasi. Misalnya perusahaan dalam industri yang menurun atau dengan pelanggan utama yang mengalami kegagalan bisnis memiliki risiko lebih besar terhadap penipuan daripada perusahaan yang basis industrinya stabil. Kemudian yang klasifikasi yang ketiga itu karakteristik operasi dan stabilitas keuangan. Di mana hal ini berkaitan dengan sifat entitas dan kompleksitas transaksinya. Misalnya organisasi yang terlibat dengan transaksi pihak terkait dengan organisasi yang tidak diaudit mungkin berisiko terhadap penipuan. Dalam kasus penipuan keuangan, auditor eksternal juga harus mencari jenis skema umum, yaitu pengakuan pendapatan yang tidak tepat, perlakuan penjualan yang tidak tepat, penilaian aset yang tidak tepat, penangguhan biaya dan pengeluaran yang tidak tepat, pencatatan kewajiban yang tidak tepat, dan pengungkapan yang tidak memadai. Selanjutnya, mengenai penyalahgunaan aset, di sini ada dua faktor risiko terkait dengan penyalahgunaan aset, yaitu yang pertama, kerentanan aset terhadap penyalahgunaan, di mana ini berkaitan dengan sifat dan sejauh mana aset tersebut dapat dicuri. Aset likuid seperti uang tunai dan obligasi lebih rentan terhadap penyalahgunaan daripada aset tidak likuid seperti peralatan pabrik fisik. Kemudian yang kedua itu kontrol.
kelas faktor risiko ini melibatkan ketidakcukupan atau kurangnya kontrol yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi penyalahgunaan aset. Misalnya sistem manajemen basis data yang tidak membatasi akses ke catatan akuntansi secara memadai, meningkatkan risiko penyalahgunaan aset. Adapun contoh skema umum yang terkait dengan pencurian karyawan meliputi pembelian pribadi, ghost employees, pengeluaran fiktif, penerima pembayaran yang diubah, vendor lintas, pencurian uang tunai atau persediaan, dan lapping. Selanjutnya itu mengenai tanggapan auditor terhadap penilaian risiko. Pertimbangan auditor tentang risiko salah saji material akibat kecurangan dapat mempengaruhi audit dengan cara yang pertama itu keterlibatan staf dan tingkat pengawasan, di mana pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan personal yang ditugaskan pada perikatan harus sepadan dengan penilaian tingkat risiko perikatan. Kemudian pertimbangan yang kedua itu skeptisisme profesional. Menjalankan skeptisisme profesional melibatkan mempertahankan sikap yang mencakup pikiran bertanya dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Kemudian yang ketiga itu sifat, waktu, dan luas prosedur yang dilakukan. Faktor risiko penipuan yang memiliki implikasi pengendalian dapat membatasi kemampuan auditor untuk menilai risiko pengendalian di bawah maksimum dan dengan demikian mengurangi pengujian substantif. Selanjutnya mengenai tanggapan terhadap salah saji yang terdeteksi karena penipuan. Ketika auditor telah menentukan bahwa kecurangan ada tetapi tidak memiliki dampak material terhadap laporan keuangan, auditor harus rujuk masalah tersebut ke tingkat manajemen yang sesuai, setidaknya satu tingkat di atas mereka yang terlibat. Kemudian yakinlah bahwa implikasi untuk aspek lain dari audit telah dipertimbangkan secara memadai. Ketika kecurangan memiliki dampak material pada laporan keuangan atau auditor tidak dapat mengevaluasi tingkat materialitasnya, auditor harus mempertimbangkan implikasi untuk aspek lain dari audit. Kemudian mendiskusikan masalah ini dengan manajemen senior dan dengan komite audit Dewan Direktur. Kemudian juga bisa mencoba untuk menentukan apakah penipuan itu material dan juga dianjurkan agar klien berkonsultasi dengan penasihat hukum jika diperlukan. Berikutnya mengenai persyaratan dokumen. Auditor harus mendokumentasikan dalam kertas kerja kriteria yang digunakan untuk menilai faktor risiko kecurangan. Jika faktor risiko diidentifikasi, dokumentasi harus mencakup setidaknya yaitu faktor risiko yang diidentifikasi dan tanggapan auditor terhadap faktor tersebut. Kemudian di sini ada teknik deteksi penipuan. Untuk menemukan jejak dalam kumpulan data, auditor pertama-tama mengembangkan profil penipuan yang mengidentifikasi karakteristik data yang diharapkan dapat ditemukan dalam jenis skema penipuan tertentu. Identifikasi ini membutuhkan pemahaman tentang proses perusahaan dan pengendalian internal dan kelemahannya. Setelah profil penipuan dikembangkan, ACL dapat digunakan untuk memanipulasi data organisasi untuk mencari transaksi yang sesuai dengan profil. Di sini yaitu yang pertama, pembayaran ke vendor fiktif. Langkah awal dalam skema ini mengharuskan pelaku untuk membuat organisasi vendor palsu dan memasukkannya ke dalam catatan organisasi korban sebagai pemasok yang sah. Penggelapan kemudian menyerahkan faktur dari vendor palsu yang diproses oleh sistem hutang perusahaan korban. Adapun profil penipuan yang menjelaskan skema vendor palsu dan prosedur audit yaitu nomor faktur berurutan. Karena organisasi korban adalah satu-satunya penerima faktur pendukung yang dikeluarkan oleh vendor palsu mungkin sebenarnya berada dalam urutan numerik yang tidak terputus. Prosedur auditnya adalah dengan menggunakan ACL untuk menyortir catatan file faktur dengan nomor faktur dan nomor vendor. Ini akan menyoroti catatan yang memiliki karakteristik seri, yang kemudian dapat diambil untuk ditinjau lebih lanjut. Kemudian vendor dengan PO Box, sebagian besar pemasok yang memiliki alamat bisnis yang lengkap,
Sebagian besar pemasok yang sah memiliki alamat bisnis yang lengkap. Karena pemasok palsu tidak memiliki fasilitas fisik, pelaku penipuan terkadang menyewa PO Box untuk menerima pembayaran melalui pos. Meskipun vendor yang sah juga dapat menggunakan PO Box, pemasok ini adalah kandidat untuk ditinjau lebih lanjut. Maka prosedur auditnya adalah menggunakan pembuat ekspresi ACL buat untuk memilih catatan vendor dari file faktur yang menggunakan alamat kotak PO. Kemudian vendor dengan alamat karyawan. Daripada menyewa PO Box, pelaku dapat menggunakan alamat rumahnya pada faktur. Meskipun mungkin juga bisnis rumahan seorang karyawan adalah pemasok yang sah, hal ini tidak mungkin dan harus diselidiki. Prosedur auditnya adalah menggunakan ACL untuk ikuti file karyawan dan file faktur menggunakan bidang alamat sebagai kunci umum untuk kedua file. Hanya catatan yang cocok yang harus diteruskan ke file gabungan yang dihasilkan. Kemudian catatan-catatan ini kemudian dapat ditinjau lebih lanjut. Kemudian itu beberapa perusahaan dengan alamat yang sama. Untuk mengalihkan perhatian dari pembelian berlebihan yang dilakukan dari vendor yang sama, pelaku dapat membuat beberapa pemasok palsu yang memiliki alamat surat yang sama. Sebagai perlindungan audit, gunakan ACL duplikat perintah untuk menghasilkan daftar alamat surat umum untuk 2 atau lebih vendor. Kemudian jumlah faktur sedikit di bawah ambang, di mana tinjauan banyak organisasi mengendalikan pengeluaran dengan menetapkan ambang batas materialitas. Tinjauan manajemen dan tanda tangan diperlukan untuk semua pemeriksaan yang melebihi ambang batas. Mereka yang jatuh di bawah batas tidak ditinjau. Mengetahui hal ini, pelaku dapat memalsukan pembayaran yang berada di bawah ambang batas untuk memaksimalkan keuntungan dari penipuan. Adapun prosedur auditnya yaitu menggunakan pembuat ekspresi ACL untuk membuat rentang nilai di sekitar ambang kendali. Untuk menyoroti aktivitas mencurigakan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, urutkan catatan pembayaran yang termasuk dalam kisaran ini menurut vendor. Berikutnya, penipuan gaji. Dua bentuk umum penipuan penggajian adalah pembayaran lebih kepada karyawan dan pembayaran kepada karyawan yang tidak ada. Skema pertama biasanya melibatkan menggelembungkan jumlah jam kerja dan atau mengeluarkan cek penggajian duplikat. Pendekatan kedua melibatkan memasukkan karyawan fiktif ke dalam sistem penggajian. Prosedur audit yang disarankan untuk mendeteksi kecurangan ini yaitu yang pertama, tes untuk jam kerja yang berlebihan. Di mana ini disarankan untuk menggunakan ACL pembuat ekspresi untuk memilih catatan penggajian yang mencerminkan jam kerja yang berlebihan. Kemudian yang kedua, tes untuk pembayaran duplikat. Gunakan ACL duplikat yang berfungsi untuk mencari catatan penggajian karyawan dengan ciri-ciri nomor karyawan yang sama, nama yang sama, alamat yang sama, atau pembayaran rangkap, kemudian nama yang sama dengan alamat surat yang berbeda, kemudian nama yang sama dengan rekening giro yang berbeda, nama yang sama dengan nomor jaminan sosial yang berbeda, dan yang terakhir alamat surat yang sama dengan nama karyawan yang berbeda. Kemudian itu untuk prosedur audit yang disarankan untuk mendeteksi kecurangan. Yang ketiga itu tes untuk karyawan yang tidak ada. Dianjurkan untuk menggunakan ACL untuk bergabung untuk menghubungkan file penggajian dan karyawan menggunakan nomor karyawan sebagai atribut umum. File gabungan yang dihasilkan harus berisi hanya catatan dari file penggajian yang tidak cocok dengan catatan karyawan yang valid. Catatan ini perlu ditinjau dengan manajemen. Selanjutnya itu terkait piutang lapping, di mana lapping telah dijelaskan sebelumnya, yaitu sebagai pencurian cek pelanggan yang diterima sebagai pembayaran di rekeningnya. Pelaku kemudian menutupi pencurian pada periode berikutnya dengan menerapkan uang tunai yang diterima dari pelanggan kedua ke rekening yang pertama.
Satu-satunya bukti penipuan dalam data yang mendasarinya adalah perbedaan waktu antara saat pembayaran diterima dan saat dicatat. Bergantung pada bagaimana organisasi menyusun piutangnya. Ini mungkin sulit untuk dideteksi. Masalahnya diilustrasikan dengan membandingkan dua metode umum dalam mengelola piutang, yaitu metode yang pertama, the balance forward method. Metode keseimbangan maju digunakan secara luas untuk akun konsumen. Total penjualan kepada pelanggan untuk periode tersebut diperinci dan ditagih pada akhir periode. Pelanggan diminta untuk membayar hanya jumlah minimum dari saldo. Sisa saldo ditambah bunga dibawa ke periode berikutnya. Lapping sulit dideteksi dalam sistem jenis ini. Kemudian metode yang kedua, the open invoice method. Metode faktur terbuka sering digunakan untuk mengelola piutang dagang. Setiap faktur dicatat sebagai item terpisah dalam file faktur. Nah, di sini untuk mengilustrasikan lapping dalam situasi ini, asumsikan bahwa pelanggan A mengirimkan cek sebesar $1.523 sebagai pembayaran faktur terbuka dengan jumlah yang sama. Pelaku mengantongi cek tetapi tidak menutup faktur. Oleh karena itu, saldo faktur dibawa maju. Pada periode berikutnya, pelanggan B mengirimkan cek sebesar $2.636 sebagai pembayaran penuh atas faktur terbuka. Penggelap menerapkan $1.523 dari pembayaran ini ke faktur terbuka pelanggan A, sehingga menutupnya. Sisanya $1.113 diterapkan ke faktur pelanggan B yang tetap terbuka. Saldo $1.523 dibawa ke periode berikutnya. Agar tidak terdeteksi, pelaku harus secara aktif melanjutkan penipuan lapping dari periode ke periode. Karakteristik carry forward ini menyediakan auditor forensik dengan dasar untuk membangun profil penipuan. Untuk mengilustrasikannya, itu dapat kita lihat pada tabel 12.0. Pada tabel 12.10. Di situ terlihat bahwa jumlah piutang yang jatuh tempo. Bidang tanggal jatuh tempo dihitung pada saat penjualan, dan bidang tanggal tertutup dimasukkan saat pembayaran diterima. Kolom remittance amount mencerminkan jumlah pembayaran yang diterima dari pelanggan. Prosedur audit adalah prosedur auditnya yaitu dengan asumsi organisasi mengikuti prosedur pencadangan yang tepat, file faktur akan sering disalin selama periode yang ditinjau, sehingga menghasilkan beberapa versi file yang diarsipkan. Secara kolektif, file-file ini mencerminkan jumlah faktur yang dibawa dari bulan ke bulan. Jika auditor mencurigai lapping, ia dapat menggunakan tes ACL berupa menggunakan ACL pembangun ekspresi untuk memilih item dari setiap versi file yang bidang jumlah pengirimannya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari bidang jumlah faktur. Kemudian dapat menggabungkan file carry forward yang dihasilkan ke dalam satu file yang mencerminkan aktivitas untuk seluruh periode. Kemudian juga dapat membuat bidang terhitung dari jumlah yang dibawa ke depan atau jumlah faktur ke jumlah pengiriman uang. Dan yang terakhir dapat menggunakan duplikat perintah untuk mencari file untuk jumlah carry forward yang dihitung yang sama. Sekian pemaparan materi oleh kelompok 6 mengenai etika bisnis, penipuan, dan deteksi penipuan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.